Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan konfigurasi implementasi VLAN pada router mikrotik untuk cara yang kedua ya. Jadi menjadikan router mikrotik ini menjadi switch cara yang kedua, karena di video sebelumnya sudah saya tunjukkan cara yang pertama. Nah, cara yang pertama itu cara yang menggunakan hardware offload. Nah, untuk yang cara kedua ini hardware offload tidak kita gunakan, jadi pastikan nanti bagian hardware offloadnya di-uncheck. Nah, langsung saja kita melakukan konfigurasi di router switch ya. Oh ya, untuk konfigurasi router VLAN-nya sudah ada ya, jadi masih sama untuk baik cara 1, 2, atau 3. Nanti router VLAN-nya itu atau router utamanya itu konfigurasinya sama. Intinya di sini kita akan memasukkan internet, kemudian membuat VLAN, dan VLAN yang ada di router utama atau router VLAN ini akan disebarkan oleh router switch. Nah, kali ini mari kita saksikan untuk konfigurasi pada router yang menjadi switch ya, router switch ini cara yang kedua atau cara tanpa hardware offload. Langsung saja kita masuk ke router yang kedua. Oke, ini passwordnya saya hapus dulu ya karena habis di reset. Nah, router yang kedua, jangan lupa langsung dikasih nama ya biar tidak salah nanti. Oke, nah untuk konfigurasi yang tanpa hardware offload ini akan berpusat pada bridge ya. Jadi kita hanya akan di tab yang ini, di menu bridge saja, tidak ke menu yang switch. Nah, ini juga menjadi salah satu cara ketika di router teman-teman itu tidak ada switch chipnya gitu ya. Jadi tidak ada fitur switchnya, maka kita masih bisa menerapkan VLAN pada mikrotik dengan menggunakan atau memanfaatkan menu bridge saja gitu. Nah, biasanya router yang lama-lama sih, tapi sebaiknya dicek setiap kali menggunakan router apakah dia ada switch-nya atau tidak, atau ada menu switch-nya atau tidak. Kalau tidak ada, ya berarti kita bisa menerapkan VLAN dengan cara yang kedua ini atau nanti cara yang ketiga. Langsung saja kita di bridge. Nah, pada bridge masih sama, kita bikin bridge-nya dulu ya, bikin bridge-nya bridge VLAN tentunya. Oke, bridge VLAN, tapi jangan lupa di bagian sini kita ke VLAN-nya ini. Nah, VLAN filteringnya ini dicek gitu ya. Jadi tambahan itu ketika membuat bridge gitu ya. Jadi selain mengganti nama, kalau memang namanya mau diganti, kita ke VLAN, kemudian VLAN filteringnya dicek. Lalu sudah. Nah, port yang dimasukkan sama juga. Jadi ada 3 port ya, sesuai dengan topologi. Port Ether 2 atau port 2 yang merupakan port perang, kemudian Ether 3 dan 4 yang merupakan port akses. Kita masukkan di bagian port ya, plus kita masukkan dulu Ether 2. Nah, kemudian kita apply OK, lalu kita masukkan, oh ya, mohon maaf. Jadi yang Ether 2 ini pastikan hardware offload-nya di-uncheck ya. Nah, ini yang membedakan dengan cara yang pertama. Jadi hardware offload-nya di-uncheck. Kemudian kita tambah lagi untuk Ether 3. Nah, hardware offload-nya di-uncheck juga. Ketambahan di sini di VLAN. Jadi masukkan Ether 3 karena Ether 3 ini Ether ini ya, port akses ya. Jadi di VLAN PVID-nya itu kita masukkan VLAN ID yang mau disebarkan oleh Ether 3, yaitu kan 10 ya, VLAN 10 gitu. Oke, jadi kalau Ether 2 tadi nggak perlu ke VLAN karena kan dia port terang gitu. Nah, jadi yang penting hardware offload-nya di-uncheck. Lalu tambah lagi Ether 4. Nah, jangan lupa hardware offload-nya juga di-uncheck. Kemudian ke VLAN Ether 4 akan menyebarkan VLAN 20. Jadi PVID-nya dimasukkan 20 gitu. Nah, kemudian kita pindah ke VLAN. Nah, di sini ya. Jadi setelah port VLAN. Nah, di VLAN ini kita tambahkan plus ini. Untuk VLAN ID 10. Nah, sama kayak yang pengaturan VLAN yang di switch ya. Jadi untuk tag itu maksudnya adalah kita memasukkan port terangnya. Jadi port terangnya itu kan adalah Ether 2 ya. Jadi VLAN 10 yang di bawah Ether 2 akan disebarkan oleh untag, itu berarti port akses. Jadi akan disebarkan oleh Ether 3.
Jadi ini maksudnya VLAN 10 yang di bawah Ether 2 akan disebarkan oleh Ether 3 gitu. Nah, tambah lagi untuk VLAN ID 20. Tag-nya Ether 2 ya, port terangnya. Kemudian untagged-nya adalah port aksesnya yang menyebarkan VLAN 20 nanti adalah Ether 4. Oke. Ya, seperti itu untuk konfigurasi cara yang kedua. Jadi cukup singkat ya, hanya berpusat pada menu bridge saja. Jadi kita menggunakan 3 tab di menu bridge. Yang bridge pembuatan bridge-nya. Ya, saya ulangi ya. Jadi membuat bridge biasa. Kemudian di bagian VLAN-nya kita cek seperti itu. Lalu di bagian port kita masukkan portnya yang akan digunakan sesuai dengan topologi atau kebutuhan tentunya. Kalau topologi kita kan sekali lagi ini Ether 2 sebagai port terang, kemudian Ether 3 dan 4 sebagai port akses. Ya, kita masukkan ketiga Ether ini ke dalam bridge VLAN, tapi pastikan hardware offload-nya di uncheck gitu. Nah, untuk yang port terang itu VLAN ID-nya tidak perlu diganti, sedangkan untuk port akses ya hardware offload di uncheck, VLAN ID-nya disesuaikan dengan VLAN yang mau disebarkan ya, karena Ether 3 itu mau menyebarkan VLAN 10, jadi PVID-nya dimasukkan VLAN 10 atau ID VLAN 10 atau ID VLAN guru ya. Kemudian Ether 4 sama karena mau menyebarkan VLAN 20, PVID-nya diganti 20, hardware offload-nya di uncheck. Nah, kemudian kita ke VLAN. Nah, di VLAN kita tambahkan satu-satu. Nah, ini ya untuk VLAN ID 10 port terangnya atau yang tag terangnya itu adalah Ether 2, untag-nya Ether 3. Jadi maksudnya VLAN 10 yang di bawah Ether 2 akan disebarkan oleh Ether 3 gitu. Begitu juga dengan yang ini ya. VLAN 20 yang dibawa oleh Ether 2 akan disebarkan oleh Ether 4. Nah, seperti itu. Sekarang saya akan mencoba menguji ya. Jadi sama pengujiannya saya pindahkan atau saya konekkan laptop saya ke Ether 3 dan nanti Ether 4. Jadi kalau saya konekkan ke Ether 3 akan mendapatkan internet dan juga akan mendapatkan IP yang network 10 10 10 gitu. Langsung saja ini saya pindahkan dulu, saya matikan dulu wifi-nya. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini ya sudah keluar sama seperti ketika kita menguji saat konfigurasi dengan menggunakan cara yang pertama. Jadi port 3 dan port 4-nya itu akan mati ya. Port Ether 3 dan Ether 4-nya ini akan mati dan menjadi port switch yang hanya berfungsi untuk menyebarkan saja gitu. Oke. Ya, ini belum connect ya. Bentar saya cek dulu. Ya, ini udah connect ya, dan ini kita connect ke router yang pertama. Ya, kita masuk. Oh ya, tadi namanya belum diganti, saya ganti dulu. Tadi ke reset soalnya ya, jadi ini saya ganti namanya dulu. Ya, jadi ini router yang pertama ya. Karena dia connect dengan jaringan 10 10 10. Ya, coba sekarang saya IP config. Ya, ini ya dapatnya 10 10 254. Kemudian ini saya pindahkan kabelnya yang ke laptop saya ini ke Ether 4 di router 2 atau router switch-nya ya. Ini nanti akan dapat internet juga, tapi nah ini keluar. Bentar, masih loading ya. Nanti IP-nya ya, ini dapat internet, kita cek IP-nya. Ya, dapatnya 20 20 254. Seperti itu untuk konfigurasi implementasi VLAN atau membuat VLAN router mikrotik menjadi switch gitu ya, atau implementasi VLAN pada mikrotik, pada router mikrotik. Untuk cara yang kedua yaitu cara tanpa menggunakan hardware offload. Jadi pastikan hardware offload-nya di uncheck. Oke, sekian, terima kasih, selamat mencoba.